Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan dengan tulus serta sukacita melaksanakan dalam hidupnya. Haleluya. 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 Umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, minggu ini kita punya kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Allah dalam kitab Mika pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16 di bawah tema hidup yang berkenan pada Allah. Kalau kita memperhatikan kitab Mika, maka kita akan memperoleh gambaran bahwa orang-orang yang hidup pada zaman itu, pada saat mereka menyatakan ketekunan dan relasi mereka dalam kehidupan beragama dengan setia memberi persembahan dan juga melakukan nyanyian-nyanyian baru setiap aktivitas ritual dalam peribadahan mereka dengan setia. Menjadi persoalan dalam kitab Mika yang kemudian diingatkan oleh Allah melalui nabinya Mika adalah aktivitas ibadah yang dijalani dengan seluruh unsur penyembahan yang dilakukan oleh umat itu tidak menjadi sesuatu yang berdampak dalam kehidupan bersama dengan sesama umat manusia di luar dari aktivitas ritual, di mana orang yang tidak lagi hidup di dalam keadilan, yang tidak menunjukkan kesetiaannya, bahkan dipenuhi dengan keangkuhan-keangkuhan yang begitu luar biasa, sehingga hal itu sama dengan aktivitas peribadahan yang dilakukan di dalam hidup mereka. Dan kalau kita baca di dalam kitab pasalnya yang ke-32, maka praktik kehidupan sehari-hari yang tidak sejalan dengan aktivitas ritual keagamaan, itu cara-cara hidup yang menodai kehidupan umat manusia. Kalau kita perhatikan itu dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-32, kalau hidup hari-hari kita tidak senonoh, tidak sejalan dengan praktik kehidupan keagamaan yang kita jalani, maka sebenarnya kita sedang menodai perjalanan hidup kita, siara iman kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Katakanlah hari Minggu kita dapat masuk ke gereja, beribadah, menggunakan gaun yang cantik. Tapi dalam usaha-usaha bisnis kita, takaran-takaran yang kita gunakan tidak normal, kita masih main tipu-tipu, maka sebenarnya kita sedang menodai kehidupan kita sebagai manusia gambar Allah. Dan praktik kehidupan yang sedemikian itu sangat ditentang
oleh Tuhan. Kalau kita baca di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-23, maka Yesus Kristus dengan tegas mengingatkan itu kepada para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Malah Yesus menyebutkan mereka sebagai orang-orang yang munafik. Di sana di dalam Injil Matius pasal yang ke-23, Yesus katakan dengan tegas, "Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Dengan demikian, kitab Mika ini mau menegaskan kepada kita bahwa sebagai umat manusia yang beriman kepada Tuhan, kita mesti total, baik dalam hal peribadahan kita, juga di dalam kehidupan praksis yang kita jalani dalam kebersamaan dengan orang-orang lain di sekitar kita. Mika adalah seorang nabi yang hidup sekitar abad yang ke-8. Pada waktu itu, sang nabi menemukan bahwa ada banyak ketidakadilan yang dilakukan di negeri itu. Dan itu dilakukan hampir oleh seluruh kesatuan hidup umat manusia. Mulai dari orang-orang kaya, para pemimpin politik, nabi-nabi, dan juga para imam. Mereka yang dipercayakan sebagai penyambung lidah Allah juga ternyata mengerjakan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Bahkan para penguasa, para pemimpin politik yang dipercayakan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat juga melakukan banyak hal yang sadis dan jahat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan itu kita bisa perhatikan mulai dari kitab Mika pasalnya yang kedua, pasalnya yang ketiga. Di sana hal-hal buruk dengan jelas dikerjakan oleh semua orang yang dipercayakan Tuhan hidup di negeri itu. Dan karena itu, kitab Mika ini, sang nabi menemukan bahwa akar dari kehancuran dan kehidupan bangsa Israel, kehancuran kota Yerusalem, itu didapati mulai dari kelompok kehidupan orang kaya, para politik, para nabi dan imam-imam, serta juga kehidupan masyarakat yang tidak lagi benar-benar hidup taat kepada Tuhan karena dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kehidupan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terjadi yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa gerangan yang sedang terjadi bagi kehidupan umat Allah pada waktu itu? Kalau kita perhatikan bacaan ini, maka Allah sedang menggelar sebuah peradilan
Dan di dalam peradilan itu, di dalam persidangan yang akbar itu, Allah kemudian menanyakan kepada umat Allah apa gerangan yang telah dilakukannya yang kemudian melemahkan mereka. Mereka tidak lagi setia untuk dengar akan kebenaran firman Allah, dan sebaliknya sedang gemar melakukan hal-hal yang jahat dalam kehidupan mereka. Dalam bacaan tadi dengan jelas Allah mempertanyakan itu kepada kehidupan umat dengan menggelar sebuah peradilan, sebuah persidangan akbar, supaya Allah dapat mengetahui apa sesungguhnya yang sedang menggerakkan kehidupan hati umat manusia yang tidak lagi taat kepada Tuhan, tapi mulai melakukan berbagai penyimpangan dan menciderai kekudusan Allah di dalam kehidupan mereka. Dalam peradilan itu Allah mulai dengan mempertanyakan bahwa Dia sudah melakukan berbagai hal, mulai dari mengeluarkan mereka dari rumah perbudakan, bahkan ketika mereka ada di padang gurun. Banyak peristiwa dahsyat yang sudah Dia kerjakan dalam kehidupan mereka. Tapi mengapa hari ini bangsa itu tidak lagi menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan yang telah memimpin dan menyelenggarakan kehidupan mereka? Dan kalau kita perhatikan bacaan tadi, di dalam persidangan yang diselenggarakan oleh Allah itu, tidak ada satu umat pun yang memperkatakan, yang menunjukkan tentang kelemahan dari Allah, atau sesuatu yang telah menyimpang yang dilakukan oleh Allah di dalam sejarah perjalanan kehidupan mereka. Pada akhirnya Allah mengingatkan kepada bangsa itu bahwa yang Dia rindukan dan yang Dia nantikan adalah supaya ada perlakuan yang adil dan juga kesetiaan, serta mereka mesti menjauhkan diri mereka dari roh kesombongan, karena hal-hal itu hanya dapat menodai kehidupan mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini bisa saja Allah juga bertanya kepada kita di saat kita tidak lagi melakukan cita-cita Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita masih terikat dengan berbagai-bagai perbuatan jahat dalam kehidupan kita. Allah tentu juga bertanya kepada kita sekalian, bahwa mengapa kita melakukan hal-hal itu? Apakah itu sebagai tindakan pemberontakan kita kepada Tuhan karena kita sedang melihat sesuatu yang tidak berguna, yang tidak layak yang dilakukan oleh Allah terhadap kehidupan kita? Ataukah kita sedang menunjukkan kebebalan hidup kita sebagai orang-orang yang memang memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang jahat dalam hidup ini, sehingga kita membuat noda dalam perjalanan hidup kita dan menciderai kekudusan Allah di dalam perjalanan hidup kita? Melalui kebenaran firman Allah ini, Allah mau mengingatkan kepada kita sekalian, supaya kita segera berbalik dari praktik kehidupan yang tidak berkenan dan sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak Allah dalam siara iman kita di tengah kehidupan dunia ini.
Hari ini masing-masing kita dapat memeriksa diri. Apakah kita sedang hidup sebagai pribadi-pribadi yang sedang berlaku tidak adil kehidupan kita? Apakah sedang hidup sebagai pribadi yang tidak setia? Dan apakah hidup kita sedang diwarnai kesombongan? Kita mesti menyadari itu dengan segera dan mengalami pertobatan dan melakukan apa yang dirindukan oleh Allah, sebagaimana yang dirindukan oleh Allah pada ayat yang ke-8 dari bacaan firman Allah tadi. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mengapa hal-hal ini menjadi penting untuk kita kerjakan di dalam kita? Di saat kita tidak hidup adil dengan sesama kita, dan kita tidak hidup setia dengan sesama kita dan kepada Tuhan, dan di saat kita menunjukkan dengan kita, maka hal itu sesungguhnya mendatangkan penderitaan bagi orang lain dan juga akan mendatangkan penderitaan bagi diri kita sendiri. Ketidakadilan dan ketidaksetiaan adalah sebuah tindakan akan membawa penderitaan bagi orang-orang di sekitar kita, yang juga akan berdampak pada kita akhirnya. Bahkan ketika kita memiliki roh kesombongan di dalam diri kita, maka hal itu akan membuat kita tidak memandang orang lain dengan baik dalam kehidupan kita. Orang-orang yang tinggi hati, yang penuh dengan kesombongan, dia tidak akan pandang orang lain sebagai bagian dari dirinya. Orang-orang yang hidup tidak adil hanya akan mementingkan dirinya sendiri, dan bahkan orang-orang yang hidup tidak setia akan mengecewakan kehidupan orang lain dan mengecewakan Tuhan di dalam hidupnya. Apalah artinya dan gunanya praktik hidup ini masih harus terus kita pertahankan di dalam kehidupan kita, yang akhirnya akan mendatangkan penderitaan bagi sesama, juga mendatangkan penderitaan bagi diri kita sendiri, dan hidup tidak damai dengan sesama manusia gambar Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Itulah sebabnya Allah kemudian menolak semua kehidupan ritual dari kehidupan orang Israel di kala itu, karena di satu pihak mereka memiliki praktik kehidupan ritual setiap saat, tetapi pada pihak yang lain mereka hidup tidak adil dan tidak setia dan mengabaikan kehidupan orang lain di sekitar mereka. Dan Allah menentang praktik hidup yang demikian. Karena itu hari ini, jika kita juga sedang mengerjakan ketidakadilan dan tidak menunjukkan kesetiaan kita dan memiliki roh kesombongan dalam diri kita, sesungguhnya kita sedang melukai hati Tuhan, dan Allah akan menentang kita dan akan membuat kita mengalami penderitaan yang lebih hebat di dalam hari-hari kita kalau kita tidak mengalami pertobatan di dalam hidup itu, di dalam hidup ini. Karena itu, sebagaimana tema yang disodorkan kepada kita, lebih baik kita hidup berkenan kepada Allah dengan cara hidup adil, setia, serta menjauhkan roh kesombongan di dalam keseharian hidup kita. Tuhan
menolong dan memberkati kehidupan kita sekalian. Amin. Saya jemput umat Tuhan berdiri dan kita menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.